masih muter-muter nggak bisa buka Teh Awal. Nah, oke, sudah sih. Oke. Wah, ada cicak yang absen tuh. Ya, sudah. Dah, Masya refresh lagi Allah. aja Teh. Sudah ada yang menonton ya. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadari wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi barakatil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya, hari ini ada yang beda ya. Kita Zoom meetingnya ramean nih. Ada teman-teman solihah dari mana aja, boleh Don? Kenalan satu-satu dulu. Lama ya, durasi nggak nih? Durasi satu-satu. Pokoknya selamat gabung buat teman-teman yang join di Zoom dan juga di YouTube. Mudah-mudahan bisa stay tune sampai selesai ya. Amin. Karena pembahasannya ini agak-agak relate sih sama kita, berhubung judulnya kan wanita seperempat abad. Kenapa sih judulnya itu Teh? Tahu siapa sih yang nyetin judul? Siapa sih? Kayaknya aku ikut-ikut aja sih, nggak tahu ya. Nah, dia emang tuh gitu, cuci tangan selalu pakai sabun. Pakai sabun 3M. 5M. 5 ya, sekarang 55. Oke. Nggak usah dijelasin ya. Nah, itu tipsnya Teh Nana ya? Iya itu ya. Yang jadi rame semuanya, rame. Ampun. Insya Allah. Jadi karena hari ini obrolnya tentang ciwi-ciwi, tentang wanita. Jadi kita mau ngajak teman-teman solihah buat gabung. Kan kalau ngerumpi enaknya rame-rame ya. Kalau cuma kan sepi ya, kayaknya cuma krik-krik gitu. Jadi kita ngerumpinya rame-rame aja hari ini gitu. Biar makin heboh gitu. Jadi itu tujuannya, ya Allah. Oke, bukan gibah ya, sharing. Enggak gibah, sharing. Enggak. Curcol aja palingnya nanti di tengah-tengah. Oke, kembali ke topik. Kenapa sih judulnya wanita seperempat abad? Ini tete-tete siapa sih ini yang kasih judul? Coba ngacu. Nggak ada yang mengaku. Oke, aku yang jelasin deh ya. Aku cocokologi aja ini mah. Cocok-cocokan di aku. Jadi kenapa kita pakai judul wanita seperempat abad? Karena berawal dari keresahan kita nih, kayak aku, terus Teh Nana, itu kan usia-usianya udah ya mendekati bahkan lewat lah ya dari seperempat abad, usia-usia 25 tahun dengan segala problematikanya yang macam-macam. Dari kerjaan, terus jodoh. Ya, jodoh juga gitu ya. Nah, permasalahan itu kan pastinya relate ya sama teman-teman yang ada di sini. Makanya kita tuh pengen angkat itu. Terus kenapa sih kita tuh kok banyak banget masalahnya kayaknya di kehidupan kita sekarang tuh ya. Kayak nggak bisa kayaknya tuh hidupnya tuh adem, tenang, santai gitu. Kayaknya jauh ya dari kehidupan yang kayak gitu. Nah, kita tuh mau bahas kenapa sih kok bisa kayak gitu. Terus kira-kira harus gimana menghadapi segala ujian dan cobaan hidup ini dengan beban segala macam ini gitu kan ya. Berat banget tuh kata-kata ya. Nah, makanya aku tuh pengen tanya-tanya ke teman-teman. Oke, aku mulai nih intro kan. Jeng. Tapi sebelumnya perlu nanya kabar nggak sih? Kayak Teh Nana apa kabarnya? Basa-basi dulu gitu kan. Basa-basi banget deh.
Serah host aja lah, bebas. Ya deh ya, biar teman-teman yang join juga pada tahu gitu kabar terupdate dari Tenana ya. Penting Iya. nggak sih? Penting kan ya? Penting aja udah. Nah Tenana gimana kabarnya? Alhamdulillah, Teh Aul baik. Teh Aul sehat. Alhamdulillah. Nah, Hatinya gimana? aman. Masih ini ya Tenana ya, sibuk menyambut generasi-generasi baru ya setiap hari. Ya, masih berkutat dengan itu. Semangat Tenana. Nah, kalau Teh Sarah gimana Teh? Ketawa dulu. Alhamdulillah baik, tahu. Ini kok aku jadi sosok baik gimana gitu ya. Alhamdulillah, wasyukurillah waladematilah tahu baik sehat alhamdulillah. Walaupun ada capek nih. Waduh, kenapa tuh Teh? Entah ini ngantuk gitu bawaannya kenapa ya? Wah, belum ngopi nih kayaknya ya. Oh belum ngopi. Iya kayak sih gitu ya, Masya Allah. Ada yang mau delivery kopi ke Teh Sarah boleh? Oh diterima sangat. Insya Allah. Oke, terus Teh ya, Teh Dewinya Ya. kemana? Mana dia? Oh goib. Teh Dewinya menghilang guys. Wah satu persatu ntar aku juga tiba-tiba live nih ya. Mohon maaf nih. Jangan direncanakan lah. Oh iya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan ya, tiba-tiba nanti ada Doakan. pertanyaan yang gimana gitu ya, tiba-tiba aduh sinyalnya hilang. Jangan ya. Ya, berhubung tadinya belum ada Teh Rizka Kelempar juga. kayaknya. Nih, Teh Rizka juga izin nggak bisa ikut teman-teman karena kakeknya lagi kritis. Mohon doanya ya dari semuanya. Amin insya Allah. Oke deh, karena ini durasi kita ya, mulainya ke malaman. Iya, isanya juga ini ya. Isyanya sekarang masih jam sebenarnya 19.15-an gitu ya. Mm-mm. Tapi kan kita isya dulu lah ya. Jadi mulainya Maklum, cewek-cewek ya. Tadarusan dulu dong ta'awul, Masya Allah. iya, tadarusan dulu, terus Mm. nunggu isya, terus sholat. Sholatnya kan doanya habis sholat tuh kan ya khusyuk gitu ya. Curhat, ini kayak udah mulai curhat nih. Oke. Udah Iya. mulai curhat nih Itu kayaknya kan sih. ya Nana ya, kan kalau doa yang khusyuk gitu ya, apa yang diminta. Nah, doa tiap sholat supaya dikabul. Insya Semua Allah. orang pasti gitulah ya, nggak cuman yang seperempat abad yang udah lewat, yang belum juga kan pasti berdoa terus tiap sholat, ya nggak? Lah. Itu Teh. Nah jadi aku Karena doa itu pengen- kan nafas kehidupan loh Teh. Oh iya benar. Dan senjatanya kaum muslimin. Masa Nah kita benar banget. ya kan mau apapun tinggal doain gitu kan. Doain aja dulu, nanti dikabul enggaknya kan urusan Allah gitu. Iya, yang penting ikhtiar Teh maksimal ya. Nah, Betul. nah Ini aku apa mulai lagi? mau tanya-tanya ya. Udah kita kebanyakan ininya ya intronya gitu. Iya. Jadi aku udah mau langsung tanya-tanya aja sama Teteh. Nih Teh Dewi masuk nih, masuk gak? Oh iya. Oh iya benar. Belum muncul tapi di aku. Oh iya Salma, nggak apa-apa. Qadarullah hujan deras ya di sana sinyal ya. Ya sama di sini juga tadi sore habis hujan nih, jadi mohon maaf kalau agak-agak nge-lag gitu. Oke deh, sambil nunggu Teh Dewi join, aku mau tanya ke teman-teman, ke teteh-teteh. Kira-kira nih masalah-masalah apa aja sih yang lagi teteh-teteh rasain sebagai wanita seperempat abad? Mau dari siapa dulu? Yang paling relate deh, yang mendekati, yang masih ya tipis-tipis seperempat abad. Masih fresh dong, masih fresh. Kan Nana boleh Ya dong aku pun cerita. sih. Iya Teh Dewi. Maaf nih, barusan kelempar. Iya nggak apa-apa. Barusan Ya aku Allah. kelempar. Innalillahi, ya Allah Teteh. Tapi lancar Teh, sinyal lancar aman. Sinyal ya, mudah-mudahan ini bismillah. Tadi soalnya nge-freeze gitu. Oh iya. Tapi lanjut, nggak boleh menghalangi, insya Allah, nggak Insya apa-apa. Allah. Insya Mudah-mudahan Allah. Allah Amin. lancarkan ya. Ya Allah, amin ya Allah. Amin, amin. Amin. Ini aminnya apa? Lanjut, maaf.
Ini kayaknya pada Ya, nggak Teh Aul. Gimana Teh Nana? Nah, disebut namanya. Langsung Ini kita aku, dong. Kita dong. aku nge-freeze nggak? Kalau di aku iya, tapi suaranya jelas. Tadi kan Teh Aul nanya nih ya. Oke. Ya, tadi Teh Aul nanya perihal tentang apa sih yang diresahin akhir-akhir ini dari para ciwi-ciwi, apalagi yang sudah eh, menginjak angka seperempat abad gitu ya. Ya, kalau untuk aku sendiri sih nih ya, sebagai ciwi-ciwi atau wanita yang belum seperempat abad sih sebenarnya itu ya. Nana, mohon maaf Teh. Terjadi fitnah. Iya, kalau kalau misalnya dibilang ngerasain apa sih kira-kira nih kalau misalnya ngomongin angka di usia segini, kayaknya lebih ke perihal apa ya, meresahkan ini kali ya, jumlah laki-laki dan perempuan nih. Kayaknya laki-laki tuh kayaknya kok lebih sedikit dibanding perempuan, sampai-sampai kok belum juga ini ya. Sampai sekarang kok belum juga kebagian gitu. Iya, lebih ke perihal ini kali ya, perihal jodoh gitu ya. Benar. Karena jumlah laki-laki itu lebih sedikit, apa ya gitu dibanding perempuan gitu. Apa udah diambil semua, apa gimana nih ya? Kok belum ada juga yang datang hampiri atau gimana? Ini dia curcol ya. Ya kan ini ditanya yang meresahkan kan Iya ya, yang sih, meresahkan iya. akhir-akhir ini gitu kan. Iya. Kayaknya lebih ke situ kali ya, banyak saingan kayaknya ya, karena Iya jumlah sih. wanita lebih banyak nih gitu dibanding cowok-cowok di luar sana gitu ya. Jadi banyak saingan ciwi-ciwi, dan kayaknya kalau zaman sekarang tuh yang dijadiin saingan bukan cewek-cewek doang ya, cowok juga kayaknya bersaing nih gitu ya. Iya benar. Jadi kita tuh saingannya bukan cuma cewek-cewek tapi para cowok-cowok juga, ya Allah. Ya, Bahaya. saingannya berat banget ya. Udah cowok makin dikit, saingannya ditambah sama cowok lagi. Gitu Allahu ya. Akbar. Ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Benar-benar. Gimana gitu. Iya. Tapi emang iya sih benar. Aku pernah iseng-iseng install aplikasi taruh online. Itu tuh jumlah CV cewek itu perempuan lebih banyak 2 kali lipat. Enggak kok, lebih 3 kali lipatan lah dari jumlah CV cowok. Oh. Jadi Masya Allah. itu tuh gimana ceritanya? Apakah Apa nih? ya gitulah Apakah ya. apa nih? Enggak ikut-ikut. Gitu, jadi kan makin gimana gitu ya di kitanya. Harus Makin kayak insecure gitu insecure, maksudnya. iya, gitu kan. Apalagi kayak ditambah standar kecantikan tuh sekarang agak tinggi gitu ya dibandingkan kalau kita lihat di iklan skincare kayak gitu-gitu kan pasti standar cantiknya yang putih, mancung, tinggi semampai, Rambut panjang. gitu. Kira-kira itu kenapa sih Teh kok kayak gitu ya? Siapa yang mau jawab? Aku tuh penasaran kayak kenapa sih semua orang tuh pengennya terlihat sempurna? Yes. Itu kan masalah nggak sih kayak kita tuh jadi yang kayak biasa-biasa aja tuh jadi kayak insecure-nya tambah-tambah. Udah mah dari segi jodoh, dari segi penampilan juga banyak lah ya. Jadi jatuhnya. Tadi sih Teh Aul, kalau Teh Nana lebih kayak jadi masalahnya adalah masalah perihal jodoh ya, yang saingannya pun juga dengan laki-laki juga. Masya ya. Tapi kalau ngomongin tentang permasalahan para cewek-cewek itu sebetulnya nggak cuma jodoh loh Teh, ya nggak sih? Iya. Tapi juga coba kita lihat deh hari ini atau bahkan jauh dari hari-hari gitu kan sebelum-sebelumnya itu, kalau bahwa perempuan tuh hari ini tuh kayak dituntut dia itu yang harusnya sebagai tulang rusuk ya, tapi sekarang tuh udah jadi tulang punggung gitu. Ah iya benar. Iya kan, kayak tanda kutip kalau aku sih bilang kayak memaksa untuk harus hidup mandiri gitu.
Iya. Ya kan, serba bisa sendiri, apa-apa harus sendiri gitu. Mungkin di sisi lain sih, loh itu kan baik-baik aja. Bener sih ya, bukan berarti kita sebagai cewek jadi manja-manja, ih gelai gitu. Enggak ya. Iya. Bukan juga gitu. Cuman di sini aku bilang secara ekonomi maksudnya teh gitu. Jadi Iya dia harus benar. mencari nafkah untuk bukan cuma untuk dirinya gitu ya, tapi juga untuk keluarganya yang lain-lainnya gitu. Iya. Itu sih mungkin yang menjadi apa ya, bukan sedikit sih, kayak udah makin banyak ya. Bahkan sekarang kan eh, terkait data PHK itu kebanyakan laki-laki yang di PHK dibandingin wanita juga gitu. Oh iya. Jadi kebanyakan karena mungkin secara cara kerja wanita ketika bekerja kan kayak lebih telaten ya gak sih, ulet, dan yang pasti dia mau dibayar murah, ya gak sih? Benar. Nah, saking dia harus mandiri, mau nggak mau gue harus bisa menghidupi diri sendiri, terserah deh gitu kan, yang penting gue digaji gitu kan. Jadi akhirnya ya gitu, makanya eh, ini kayak bocoran. Kenapa sih teman-teman hari ini tuh ada sekolah menengah kejuruan? Karena emang untuk disiapkan untuk menerima gaji yang kecil gitu. Coba kalau laki-laki gitu kan, dia nggak mungkin minta apa dapat gaji yang kecil karena dia akan menghidupi istri anak-anaknya gitu kan. Gitu sih. Iya, Jadi benar. ditambah lagi kalau lihat lagi bukan cuma sekedar ekonomi gitu kan, dia harus dipaksa untuk keluar rumah untuk bisa mandiri secara finansial, secara ekonomi. Ditambah lagi di tempat kerjaannya, ya Allah sedih banget ya, banyak berita-berita di mana banyak pelecehan-pelecehan seksual terhadap perempuan gitu, ya nggak sih? Iya. Tidak semua perempuan itu Allah karuniai secara tanda kutip dia punya kendaraan sendiri, entah itu motor, mobil, pesawat, jet mungkin ya gitu kan, untuk berangkat kerjanya itu. Tapi kan banyak yang pakai transportasi umum, entah itu ojek lah, angkot lah, kereta lah gitu ya, dan seterusnya. Itu kan kalau kita lihat berita banyak ya pelecehan di dalamnya gitu. Entah ada ketemu lah kabar tentang wanita diperkosa di dalam angkot gitu kan, pulang kerja malam misalnya atau kepagian saking nyubuh banget gitu ya. Akhirnya nauzubillah kejadian. Terus juga di kereta api pas sedak-sedak, pas sedak-sedak ya, saking banyak penumpang di kereta api. Ini di bawahnya tertulis kejadian sebelum COVID ya, pas sedak-sedak gitu ya. Iya. Ya kan, jadi sampai ada berita ya gitu kan, terjadi pelecehan seksual gitu. Itu kan yang terjadi pada perempuan kita hari ini gitu. Itu sih. Jadi Tenana bukan cuma jodoh loh Tenana. Jadi insecure-nya tuh makin tambah-tambah ya. Iya. Jodoh, pekerjaan, Iya betul. tuntutan hidup. Nah, iya Banyak kan banget akhirnya. berarti ya permasalahan cewek-cewek tuh ternyata ya Iya benar zaman banget ya sekarang Allah. tuh. Iya. Makanya ketika lagi lelah gitu tau gak sih, ketika lagi aduh aku capek kerja, capek ini, nikah aja deh. Pas mau nikah mana gitu kan, aduh. Sebenarnya sih dari dulu dari pas sekolah capek sekolah mikir pengennya nikah aja. Astagfirullahalazim ya Allah, gitu bukan Tenana selama ini terbongkar gak sih, Ternyata guys? Tenana. Ya Allah. Jadi gimana, kita pakai soft selling gak nih? Wow. Tapi emang iya gitu. Jadi solusi praktis mungkin ya yang dia pikirkan, kayaknya lelah banget deh, udah deh nikah aja deh gimana gitu. Benar. Kalau aku justru kebalikannya Teh. Aku kayak nggak mau gitu nih kamu Bunda. Karena dianggapnya ya udah sih cewek mah berkarir dulu sampai sukses, baru nanti kalau udah sukses kita nikah. Gitu. Jadi gitu. Sekarang setelah aku ngaji, oh ternyata itu tuh paham feminis ya kayak gitu tuh. Dan kita tuh nggak boleh ternyata punya pikiran kayak gitu. Ya itu yang kemarin artis, makanya dibilang jangan perfect banget, jangan mandiri banget, jadi insecure laki-lakinya. Itu yang kemarin itu kan, iya kan cuma nggak bisa masak mie loh, dapat nyennya itu gitu kan, gak usah dinotis, dia nggak usah gitu. Ini kayaknya Teh Aul terlalu perfect nih, udah bisa bikin mie juga pakai sayur, pakai tomat, pakai telur sih, udah gitu belum lagi perkue-kuehan, aduh udahlah itu perfect banget ya. Jadi gimana, turunin standar nggak? Ya enggak segitunya banget. Aku mah makan mie di tambulan juga, ayo dah. Oh, Masya Allah. Oke, buat para cowok-cowok terdengar tidak awal. Astagfirullah.
Kok jadi Ini live lah teh, iya, astagfirullah, nggak gitu. nggak ikutan. Nggak ikutan udah. Skip. Jadi gitu ya saya. Jadi aku tuh mikir kenapa ya perempuan itu sekarang masalahnya banyak banget. Emang dari dulu tuh kayak gitu ya. Emang kayak konsepnya perempuan tuh ya udah dengan segala masalahnya dianggap jadi budak kelas 2 kayak gitu-gitu. Kira-kira menurut teteh-teteh gimana? Kelas 2. Kelas satunya kapan? Enggak ya? Kelas satunya nanti kapan-kapan. Oke 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 oke. Dewi ada suaranya nggak? Tadi udah suaranya nggak tadi? Masuk? Teh? Dewi? Cek. Oh, ada komentar dari Teh Cici. Oh, tadi kayaknya Betul. komentarin yang laki-laki lebih sedikit gitu ya. Karena itu artinya laki-laki banyak pilihan, perempuan nggak ada pilihan. Oh. Halo, Iya. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh. Jadi suaraku nggak masuk ya? Iya, Tadi ini enggak, ini baru masuk. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kenapa teh? Kita mau nambahin. Ini juga ganti ini aku ada masalah sama device sama sinyal ternyata. Masya Allah, Oh, tapi gitu. nggak apa-apa, udah bisa sekarang. Oh, subhanallah. Iya. Tadi balik ke pertanyaan. Kok jadi begini? Mengganggu ini jadinya ya. Terusin Teh. Kayaknya tadi Dewi merhatiin Teh Haryati sebenarnya ketika bahas soal jodoh dan lain-lain. Teh Haryati senyum-senyum ini. Aduh, kayaknya sampai ini. Teh Haryati, gimana? Apakah relate dengan permasalahan yang kita bahas dari tadi? Langsung ditodong. Iya lo hati. Aku jadi ikut ketawa. Kenapa Teh Haryati? Relate ya. Iya berarti, iya kan kalau perempuan tuh kalau diam senyum tuh iya lo nerima, Berarti iya. Makanya nggak usah deh ya senyum diem tuh jangan. Bikin ambigu itu kan kayak gitu. Tapi ada satu lagi teh, masih dalam permasalahan sebelum tadi ya ngebahas tentang pernomor duaan gitu kan, pertanyaan berikutnya. Ada juga permasalahan perempuan tuh gini kan tadi ya, seperempat abad gitu, berarti 25 tahun itu usianya gitu kan. Mungkin kalau dari segi budaya masyarakat khususnya mungkin Jawa Barat gitu kan, itu kan kayak apa ya, telat nikah tanda kutip ya nggak sih, kayak udah ini telat, mungkin banyak akhirnya spekulasi masyarakat. Contohnya misalnya itu sih ketinggian standarnya tuh ketinggian gitu kan, atau enggak atau sibuk berkarir sih jadi sampai lupa gitu kan, jadi banyak gitu. Nah aku sih ya qadarullah aku tidak merasakan 25 tahun tuh lagi jomblo ya, karena aku sudah menikah ketika itu gitu ya. Tapi kayak aku kayak ngebaikin gini gitu. Udah mah tadi ya persaingan antara aku bilang laki-laki dan perempuan. Harusnya sebenarnya kan persaingan perempuan doang ya, tapi juga laki-laki ikut nimbrung aja gitu ya, kasarnya kayak begitu gitu ya. Lagi galau-galaunya, lagi aduh ya Allah tadi mumet gitu kan dengan segala aktivitas gitu kan, kerjaan lah apalah gitu kan, aduh pengen nikah aja gitu kan. Qadarullah Allah kabulkan gitu kan yang datang itu, tapi jadi istri yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Nah itu gimana tuh ceritanya? Deep banget gak sih? Ya kan yang datang yang udah punya istri gitu. Ya minta kita jadi istri kedua, ketiga, atau keempatnya. Nah itu kan mungkin tanda kutip sebagian orang ada yang berpikir oh itu masalah gitu kan. Ini buat para teh nana atau taul yang katanya pengen jadi pertama oleh nggak nih gitu kan. Kalau yang datang misalnya laki-laki yang sudah mapan gitu kan, standar juga oke gitu kan, gimana kan. Tapi itu ya kalau aku sih ngelihat. Mohon maaf Teh Sarah, MC-nya aku loh. Teh gak usah gitu deh. Intinya belum aku kirim soalnya. Oh gitu. Mau dikirim CV dulu. Apa sih? Oh gitu ya.
Sunscreen nggak? Habis ditanyanya gitu, mau apa enggak kan? Tapi jujur aku pengen nanya sama teman-teman di sini gitu. Kebayang nggak sih kalau ada, kebayang ya tiba-tiba emang Allah berikan jalan tapi untuk begitu gitu. Itu gimana gitu. Ini mah aku kepo aja kan, ini kebetulan tadi aku bilang aku 25 tahun udah nikah. Jadi aku pengen tahu perasaan teman-teman yang lagi seperempat abad itu masih single lah gitu. Itu tuh feel-nya gimana gitu ketika itu. Mohon maaf, ini bukan mengalihkan jadi host loh, bukan. Ini mah cuman unek-unek juga kan di hati. Bukan Pengen host, sharing. MC ini tuh kayak pertanyaan Nazor, terus MC-nya gitu loh. Oke. Nggak apa-apa kan, tugas aku sekarang emang jadi MC. Ya gimana Teh Nana? Nana Aku lagi. kayak awal duluan. Apa lempar ke Nana. Oh mungkin Teh Cici mau jawab Teh Cici. Oh udah ini ya Teh Cici. Ini kan udah the first. Teh Ati lagi. Teh Ati gimana Teh Ati? Mau menanggapi nggak? Ayo Aku belum seperempat abad ya, jadi si aman. Ya udah berarti Bisa nggak nggak usah dibahas. dianggap gitu? Bisa nggak dianggap gitu? Tapi kan menuju gitu ya, menuju nggak apa-apa. Halo Teh Cici komentar tuh. Pertanyaannya Nyanyi serem. serem dia Teh, makanya aku kayak mengalihkan aja nih, kayak jadi bajai aja dulu aku. No Parah. komen. Nggak ikut-ikut. Oke baik. Ji seru-serunya Udah. komen. Nggak usah Baiklah. dijawab. No komen. Udah. Tapi aku Dibalik bilang layar tadi aja. ya. Tapi tadi aku bilang itu ada salah satu permasalahan perempuan juga Teh hari ini gitu. Gitu aja sih Teh. Iya. Mm-mm. Banyak yang insecure akhirnya ya dengan permasalahan yang kayak gitu. Tapi ada yang punya datanya nggak sih jumlah perempuan dan laki-laki berapa? Nah, aku pernah search ya. Jadi sebenarnya kalau menurut BPS, apa BPS yang salah survei kali ya, aku nggak tahu. Parah. Jadi sebenarnya laki-laki itu masih lebih banyak daripada perempuan yang kalau di range usia yang produktif gitu. Jadi sebenarnya laki-laki itu masih banyak. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena laki-laki itu lebih ngejarnya karir dulu daripada nikah. Jadi seolah-olah yang udah siap nikah tuh lebih sedikit gitu loh daripada yang Siapnya. udah, Oh yang enggaknya. Jadi mungkin itu yang Ya, mungkin bikin sekarang akhirnya sedikit kelihatannya laki-laki. Mungkin kayak gitu. Oh iya, ditambah yang nggak. Oh iya, ditambah yang udah ganti gender ya juga. Kalau di Rusia banyakan perempuan kata Jihan. Iya ya. Tapi tadi seru juga yang dibilang Teh Aul terkait dengan kesiapan laki-laki yang nikah ya. Iya, mungkin karena untuk nikah itu kan butuh kesiapan. Bagaimanapun juga salah satu faktor yang paling penting sebenarnya mungkin soal ma'isyah tuh ya nafkah ya, karena bagaimanapun juga nafkah itu kan kalau boleh dibilang tuh kayak harga dirinya laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki yang sudah siap menikah ya mau tidak mau ya harus siap secara mental, tapi nggak cukup kan, tapi juga memang harus sudah bisa menafkahi gitu loh. Nah ini mungkin yang juga akhirnya banyak karena kondisi ya di kita dengan sistem yang ada, laki-laki sudah mendapatkan pekerjaan, ya memang kondisi sistem yang membuat laki-laki itu sulit gitu ya mendapat pekerjaan. Ya mau tidak mau akhirnya kemudian mereka harus mempending niatan mereka untuk menikah. Ya, jadi akhirnya ya gitu deh. Jadi banyaknya kayak perempuan yang akhirnya juga belum ketemu jodohnya. Sebenarnya laki-laki juga mungkin banyak ya, tapi nggak nyambung gitu satu dengan yang lain. Ya, saya pernah inilah ada satu kayak instansi. Sebenarnya perempuannya banyak, belum pada nikah, laki-lakinya juga banyak, belum pada nikah. Tapi kenapa nggak pada nyambung gitu ya? Ya itu mungkin salah satunya. Jadi karena ada faktor-faktor tertentu yang memang mempengaruhi. Jadi itu menambah problem sih. Dan itu eksesnya ke kita, ke cewek-cewek kan. Jadi ya yang mungkin di usia 25 sebenarnya mungkin udah punya hati kayaknya aku nikah deh.
tapi belum juga ada yang datang, walaupun di sisi lain kalau kita mau bilang lagi mungkin belum bertemu dengan jodohnya kan gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Gitu kalau dikembalikan ke situ kan oh iya ya. Jadi begitu. Itu teh awal. Bener. Nambah Tapi lagi tadi nggak ada yang jawab ya kenapa kalau udah nggak insecure kalau udah usia sekian ini kata Teh Sarah bilang tadi kalau ada yang datang yang udah mabuk itu kenapa? Pada no comment ini. Berarti Aku kalau no comment deh. Berarti kalau no comment berarti itu tidak jadi masalah kali Teh kalau untuk teteh-teteh di gitu. sini atau untuk teman-teman di sini. Oke. Oh gitu ya. Kayaknya tahu nih jadi masalah nih. Kayak tahu nih jadi masalah nih. Enggak juga. Udah kepancing dan enggak. Udah lah. Tuh Teh Nana udah ngasih kode Teh Sarah. Kenapa Teh Nana? Ya skip aja udah kalau nggak usah dijawab mah jangan. Ya, tapi kalau ngomongin perempuan sih emang nggak pernah ada habisnya ya. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari peradaban satu ke peradaban yang lain sampai ke peradaban yang sekarang gitu ya tuh sebenarnya sama aja sih gitu. Ya nggak sih teman-teman? Oh iya. Beda Teh Sarah. Oh beda ya Teh? Iyalah, beda ketika zaman Islam seperti apa, kemudian zaman sebelum Islam kayak apa itu beda kalau yang saya baca sih gitu. Oh iya. Artinya kalau bicara tentang perempuan, pandangan masyarakat terhadap perempuan, problem-problem yang dialami setiap perempuan di setiap dekade, setiap masa itu beda, sangat beda. Ya misalkan aja nih kalau di zaman sebelum Islam itu ya, kalau yang Dewi tahu tuh perempuan itu kayak masyarakat kelas 2. Jadi kan ada banyak ya peradaban-peradaban masa lampau itu kayak Yunani, Romawi, kemudian Persia gitu. Dan mereka sebenarnya punya pandangan yang khas tentang perempuan. Tapi yang saya baca almost negatif, sangat negatif gitu. Jadi kayak perempuan itu atau bahkan agama-agama yang lain di luar Islam itu menganggap perempuan itu sesuatu yang agak sedikit konotasi buruk. Gitu. Kayak perempuan misalkan dianggapnya sumber dosa gitu ya. Berdosa itu ada yang seperti itu. Berdosa banget. Berdosa bahkan di masyarakat Arab jahiliyah sebelumnya saja perempuan itu bisa diwariskan. Jadi kalau bisa meninggal suaminya bisa diwariskan ke anaknya atau bisa bahkan diperjualbelikan di peradaban lain sampai sekarang. Jadi kalau Teh Sarah tadi bilang sebenarnya sama aja. Ya mungkin problemnya sama lah setiap perempuan itu ya kaitannya dengan jodoh, kaitannya dengan eksistensi dirinya atau apa gitu. Tapi pandangan masyarakatnya itu berbeda terkait dengan perempuan gitu. Dan Masya Allah ketika Islam datang ya Islam begitu memuliakan perempuan gitu. Jadi kalau baca tuh bikin sedih gitu ya, perempuan-perempuan di zaman dulu itu mereka nggak punya hak yang sama ya seperti laki-laki gitu ya. Jadi diibaratin perempuan tuh kayak barang gitu ya Teh ya. Bahkan ada yang menganggap, dan mungkin sebenarnya zaman sekarang juga begitu, perempuan dianggap iya sih yang bisa dijual gitu, yang bisa kapitalisasi gitu. Gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sih, cuman mungkin sekarang bentuk kasusnya berkedok kebebasan perempuan. Bahkan perempuan sendiri nggak ngerasa bahwa dirinya itu menjadi komoditas gitu. Ya nggak sih? Ya zaman sekarang ya. Beda dengan zaman dulu yang mungkin ya masih masa lampau gitu. Jadi beda kalau menurut aku Teh Sarah. Aku nggak sependapat kalau perempuan itu ya sama. Kalau problemnya ya mungkin sama tapi ya pandangan masyarakat sedikit berbeda. Ya Teh, oke. Mungkin gini ya dari segi tapi aku juga nggak tahu maksud pertanyaan Teh Sarah begitu bukan gitu, tapi aku salah lagi. Anggap aja gitu Teh, gitu aja. Mungkin dari segi kasusnya beda, cuman dari segi nasib secara umum keseluruhan tuh hampir sama. Kalau perempuan tuh dianggapnya sebagai warga kelas 2 gitu ya, dianggapnya lebih rendah daripada laki-laki. Mungkin kayak gitu ya Teh. Kalau kasusnya ya mungkin dulu terang-terangan kayak disiksa, dijadiin pemuas, ya Allah bahasaku ya pemuas laki-laki kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh lebih halus gitu kan, soft selling dengan mengeksploitasi fisik gitu kayak gitu mungkin ya.
Iya. Kalau zaman dulu kan bagaimana coba pandangan terhadap perempuan? Kalau orang Arab aja jahiliyah kan, kalau ada anaknya perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup gitu. Ya Ya. Allah. Sekarang juga kan nggak jauh berbeda sebenarnya. Bahkan mungkin lebih parah kalau sekarang. Mau laki-laki atau perempuan, ya banyak juga yang kemudian akhirnya membunuh anak-anaknya dengan aborsi dan lain sebagainya. Karena mungkin itu misalkan hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Ya intinya mirip-mirip. Iya. Astagfirullahaladzim. Serem ya kalau dengar kayak gitu. Jadi seolah-olah ya Allah, jadi perempuan tuh kok begitu amat gitu ya. Sedih. Tapi zaman dulu ada nggak ya masalah insecure jodoh dan yang lain-lain tadi diceritain di awal? Jadi penasaran Iya ya. juga. Ada yang tahu ini nggak pernah dengar kasus atau cerita gitu? Teteh-teteh yang lain. Tapi nyambung ke pertanyaan Teh Sarah tadi, kalau zaman dulu mungkin nggak ada karena perempuan pada mau kali. Bisa banyak kan, satu laki-laki bisa banyak perempuannya gitu. Bisa puluhan bahkan gitu. Bahkan Ya iya nggak? ya, puluhan. Iya, jadi mungkin jarang yang kasusnya seperti itu. Berarti emang tiap negara juga emang beda ya terkait itu ya pandangan. Pandangan perempuan. Notis jangan nih. Pandangan poligami itu kan tiap negara emang beda-beda ya gitu. Mungkin kalau di Arab itu udah kayak budaya sebenarnya kan. Gitu. Tapi kalau di kita di Indonesia gitu kan, itu kan kayaknya masih tabu ya, masih tabu gitu. Tapi kalau di Indonesia ngambil pusing, suaminya poligami, istrinya poliandri, ya gitu. Astagfirullah. Emang iya? Ada ya? Ada. Sampai pernah ada acara, siapa tuh aku notice Okky Setiadewi, tapi udah lama banget, berarti itu acara kapan ya? Hostnya tuh beliau, ininya tuh acaranya beliau itu. Jadi sambil manggil poliandrinya, poliandri gitu. Jadi katanya mah setuju, udah izin sama suaminya karena suami juga poligami gitu kan. Dia izin untuk poliandri gitu. Kebayang nggak guys? Udah biar sama gitu maksudnya ya. biar sama. Biar sama. That's right. Betul. Kayak ini ya, paham-paham feminisme berarti ya gitu. Jadi Iya. harus serba sama, setara. Harus setara, bener. Betul. Mungkin ya Bahaya nggak sih Teh? Itu tuh kayak gimana ya? Paham feminis tuh mengacak-ngacak mindset kita gitu nggak sih tentang diri kita sendiri sebagai perempuan gitu. Ada yang mau menanggapi nggak soal paham feminis? ya mungkin kalau dari awal muncul paham feminisme ini mungkin dari ini kali ya, berawal dari para ciwi-ciwi itu yang melihat kok kita sebagai cewek kok gini amat ya, dianggap wanita kelas 2 yang di bawah laki-laki, mungkin gitu ya. Jadi mereka berpikirnya ya nggak bisa gitu dong, kita juga harus sama nih, gitu, harus setara sama laki-laki. Ya sehingga akhirnya ya mungkin muncul lah gitu ya paham feminisme ini gitu. Jadi pengen semuanya setara, pengen sama, memiliki hak yang sama. Tapi maksudnya kalau sampai berarti ini banget ya, serem juga ya kalau sampai kalau suaminya poligami, gue juga poligami. Itu Iya. Bingung nggak sih nanti anaknya ini bapaknya yang mana gitu ya? Nah itu. gimana teknis ininya ya, kalau ya udahlah nggak usah. Maksudnya emang memaksakan berarti. Jadi nggak masuk logika ya, karena bukan fitrahnya kita. Ya kalau misalnya poligami kan maksudnya ya jelas ya gitu. Bapak nasab atau bibitnya satu gitu kan, cuma ladangnya banyak. Cuman kan kalau misalnya ini kita tahu nggak paham juga, berarti bahaya juga kan gitu. Tapi memang itu ada gitu kan, dan tanpa kita sadari tuh setiap ini pasti ada gitu marak gitu ya di sekitar kita tuh paham-paham kayak gitu, paham feminis. Apalagi kalau misalnya udah memperingati bentar lagi nih April nih ya gitu, apa namanya, hari perempuan tanggal 21 ya. Jadi si orang-orang yang feminis ini ya menyuarakan tuh masya Allah gitu ya, gitu jor-joran tuh gitu. Tapi memang bikin ya. Tapi kalau terkait emang feminis mungkin. Iya, kenapa Teh Dewi? Enggak, sok Teh Sarah dulu aja. Ya.
Oh, Lanjut ini kan? aku harus ngalah atau enggak? Nah, ladies first lah, ladies first. Iya. Ya duluan. Assalamualaikum Nggak Teh boleh Dina. ngomong umur Masya ya. Allah. Maaf. Oh, iya. Gimana Teh Sarah? Masya iya. Maaf, Ini, iya Teh Dina Iya Teh Ina makasih nggak udah apa-apa. dateng. Iya. Masya ini setia lini masa loh, Masya Allah sharingan selalu ini ya. Kalau lagi on air gini, Masya Allah. Ya, kalau terkait komunitas tentang feminis, mungkin teman-teman feminis apa sih gitu kan? Ujuk-ujuk pergerakannya udah marak, udah banyak segala rupa, Iya, nggak atau sampai mungkin kalau banyak kata yang baru denger Teh feminis gitu. gitu kan. Sebenarnya kalau feminis itu kalau mungkin kayak itu kayak sebuah gerakan ya atau kayak wadah di mana dia tuh menampung aspirasi wanita gitu ya. Jadi mungkin kalau karena mungkin berangkat dari permasalahannya wanita di seluruh dunia gitu kan. Sebenarnya ada nih satu wanita itu yang berpikir kok perempuan dari tadi dari dulu gitu ya. Kok kayaknya terjajah banget tanda kutip ya. Kok nggak bisa bebas ya, nggak bisa. Tadi salah satu contohnya kalau laki-laki bisa nikah banyak perempuan, kalau perempuan nggak bisa harus setia satu itu kan sampai mati gitu kasarnya kayak begitu gitu ya. Terus kalau pernah dengar juga kayak pendidikan juga sama kan gitu. Kalau laki-laki sekolahnya tinggi, perempuan nggak bisa stop gitu karena ujung-ujung juga di dapur, kasur dan Sumur. kasur, sumur Oke. gitu kan ya. Pokoknya ranah domestik, rumah tangga gitu kan. Jadi kasarnya banyak orang berpikir buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga ke situ gitu. Intinya banyak-banyak lah akhirnya orang-orang itu kayak ngerasa oh ini nggak fair gitu, ini nggak adil nih kayak gini perempuan juga punya haknya gitu yang kasarnya kayak gitu. Akhirnya mereka ini kan sampai mendesak pemerintah ya. Kalau kita ngebahas baik lagi ke anggaplah feminisnya di seluruh dunia sudah berkumpul, akhirnya kan mereka menyebar ke beberapa negara dan ke Indonesia. Ini ya pasti negara ininya lah gitu ya sasarannya juga. Nah kalau baik lagi kita ke negara kita tercinta ini gitu, Masya Allah. Kalau ide-ide feminis itu udah masuk bahkan di ranahnya pemerintahan ya gitu. Contohnya kayak apa tuh sempat beredar dulu tuh sampai berapa persen kursi 30. DPR gitu kan. 30 Itu ya. kan itu kok naik ya gitu, naik ininya jumlahnya betul gitu. Karena mungkin berpikirnya ya gimana hak perempuan tuh mau didengar oleh negara, oleh pemerintah gitu ya. Kalau perempuannya sedikit, akhirnya mereka kepikiran ya tadi gitu kan ya naik banding gitu kan minta perempuan di situ di kursi itu gitu kan di kursi pemerintahan juga gitu dan yang lain-lainnya. Jadi intinya kalau dibilang sebenarnya berangkat dari keprihatinan, berangkat dari keperhatian, kasih sayang, cinta sama perempuan mungkin secara ini baik ya, iya nggak sih gitu. Oh berarti kita sebagai perempuan, ya alhamdulillah ada yang menyuarakan suara kita gitu, ya nggak sih? Karena tidak semua perempuan itu mau bersuara ya kan. Iya. Akhirnya ada gerakan, ada gerakan perempuan nih pada kumpul menyuarakan satu suara untuk minta kesetaraan gender atau kalau kita sering sebut emansipasi gitu ya. Gitu. Jadi pengen setara gitu. Nah tadi bahkan sampai mohon maaf ya kayak poligami itu nggak boleh ada dalam ide feminis tuh nggak boleh karena itu sudah mendiskreditkan perempuan, itu sudah melukai haknya wanita, itu nggak boleh gitu kan. Terus makanya kan sampai ayat tentang poligami kan sampai kayak mau dihapus di Al-Quran ya sama orang feminis itu, kebayang ya gitu ya sampai Bisa-bisanya. kayak gitu. Gitu poligami. Terus hak waris perempuan dapatnya satu bagian daripada laki-laki, nggak bisa, nggak boleh tuh kayak begitu, harus sama satu dua gitu kan, kasarnya kayak gitu harus sama gitu. Kalau tadi parahnya suami yang poligami, gue poliandri gitu, kasih perempuan yang nggak mau kalah gitu kan. Nah jadi sebenarnya mungkin niatnya tadi tanda kutip baik secara akalnya manusia gitu ya, tapi ketika dilaksanakan ternyata kok lah
jadi kalau kita sebagai seorang muslim itu kok jadi kayak melanggar hukum syara ya, perempuan poliandri gitu kan. Ya tadi kalau kita sebagai seorang muslim pasti akan mengkritisi itu, kenapa? Karena ngebahas tentang nasab dan yang lain-lainnya kan gitu, kacau semuanya gitu. Itu sih tadi sebenarnya feminisme tuh berangkat dari itu teh, pemikiran-pemikiran mereka, pemikirannya ya manusia gitu kan. Hingga akhirnya nggak heran ya kalau terjadi yang tadi, kalau mungkin Teh Nana bingung menjelaskan karena sebenarnya emang bingung Teh. Karena kalau bukan dari Islam tuh emang bingung deh, serius. Kita kayak nggak bisa ngejelasin tuh karena di luar talarnya kita gitu. Nggak make sense gitu ya. Iya, karena sebenarnya yang namanya manusia tuh kan fitrahnya kan baik gitu ya. Fitrahnya kan Iya. nya itulah gitu baik. Jadi kalau ada yang nggak baik tuh mereka kayak bingung nyerna gitu. Gitu sih kalau gitu. Kalau menurut aku tentang feminis Teh gitu. Iya. Mungkin Teh Dewi tadi Dewi mau menambahkan? Iya boleh sedikit aja, nggak tahu ya. Jadi sebenarnya nggak kalau yakin tadi sedikit. nggak yakin ya. Jadi kalau tadi bahas tentang problem perempuan, nah sebenarnya kan memang itu problem yang sudah ada sejak zaman dulu dan memang itu tercipta secara sistemik sebenarnya. Problem-problem perempuan nggak berdiri sendiri gitu ya. Pelecehan seksual, kemudian kayak tadi apalagi adanya kekerasan dalam rumah tangga misalkan, atau insecure. Kecil banget ya suaranya ya. Udah Teh, deketin udah agak gede. udah tuh. Udah. Mic-nya Mic-nya agak deketin didekatkan. mulut. Heeh. Oke. Halo, tes. Ya, Oke, kedengeran jelas? Nah, oke better. jelas. Nah, jadi problem perempuan yang terjadi itu sebenarnya tidak bisa lepas dari problem sistem. Jadi dia nggak berdiri sendiri gitu. Kayak contoh tadi Teh Sarah bilang ya, perempuan itu gajinya lebih kecil daripada laki-laki dan perusahaan banyak senang gitu ya memperkerjakan perempuan. Itu kan sebenarnya kalau perempuan yang akhirnya kemudian bekerja, ya laki-laki kan jadi kesulitan tuh mendapatkan pekerjaan gitu. Ya. Nah, kemudian ketika perempuan banyak yang keluar kerja, problem yang lain muncul gitu, ya bermasalah di keluarganya misalkan. Jadi problem-problem wanita itu harus dipahami bukan problem yang berdiri, tapi dia problem yang memang tercipta secara sistemik. Kayak pelecehan seksual terjadi itu sistemik loh, karena banyak laki-laki yang dia nggak bisa menyalurkan hasrat seksualnya, kemudian ngelihat perempuan yang seksi, ya akhirnya terjadi pelecehan, misalkan seperti itu. Dan itu kan secara sistemik terjadinya, nggak tiba-tiba begitu saja terjadi. Gitu. Soalnya yang ngerangsang laki-laki sekarang banyak video, tontonan, gitu kan, bebas. Dan sementara ya yang namanya naluri seksual itu kan kalau ngelihat pasti akan terangsang dan butuh disalurkan. Kalau nggak ada penyalurannya, ya dia mau tidak mau ada perempuan yang lemah, akhirnya kemudian akhirnya jadi pelecehan seksual. Jadi itu maksudnya. Pertama yang harus kalau tadi ya Teh Aul bilang ini banyak problem, ya memang betul. Tapi mungkin problem di wanita seperempat abad banyaknya yang tadi ya, lebih ke jodoh, lebih ke karir kan gitu ya, lebih ke memikirkan ke sana. Tapi kalau saya karena udah lebih dari seperempat abad, ya. Jadi problemnya lebih dari itu. Dan itu disadari bahwa itu bukan problem yang dengan sendirinya ada, tapi memang secara sistem. Dan ini diperparah tadi dengan pandangan masyarakat terhadap perempuan itu sendiri gitu. Jadi pandangan masyarakat tentang perempuan itu sendiri, ya perempuan itu harusnya nurut banget sama suami, perempuan itu nggak boleh ini, perempuan itu seperti kelas 2-nya dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga sebenarnya terjadi di era sekarang gitu. Nah, makanya nyambung nih ke feminis ya, karena perempuan banyak mengalami diskriminatif, karena banyak mengalami seperti yang tadi Teh Sarah sampaikan, akhirnya betul muncullah gerakan-gerakan perempuan yang membela hak perempuan. Ya mungkin sekarang yang kita kenal dengan feminisme. Awalnya feminisme itu ya di dunia barat, karena memang mereka mengalami penindasan itu gitu. Sementara sebenarnya kaum muslimin ya dulu tidak pernah mengalami itu. Kenapa? Karena Islam begitu memuliakan perempuan. Problem perempuan jarang terjadi gitu loh.
di Wow. masyarakat Wow. Islam saat dulu gitu ya. Tapi justru terjadinya di masa-masa sebelum Islam dan juga di masa kapitalistik seperti sekarang atau di masa dunia barat lah ya yang serba bebas dan lain sebagainya. Mereka juga menuntut persamaan hak gitu. Nah, kita sekarang nih kayak di Indonesia atau umat Islam secara keseluruhan karena memang bukan sistem Islam dan lain sebagainya, akhirnya ngerasa juga oh ya banyak problem, oh ya kita tuh jadi warga kelas 2 gitu ya. Perempuan ketika ini harus nurut sama suaminya, harus apa, kan ada ya konsep-konsep seperti itu tapi nggak Iya, dipahami iya. secara utuh. Jadi ada yang ngerasa ini gua banget. Nah, ketika ada feminis datang, dia ngerasa bahwa ini kayak wah ini ide bagus nih, perempuan tuh harus sama gitu kan. Perempuan dengan laki-laki mereka menyuguhnya gitu ya dengan suami. Karena prinsip dari feminis itu kan menuntut persamaan, ya persamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh ada perbedaan di antara keduanya. Kata orang feminis begitu. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan sama gitu. Nah bahkan di buku-buku kayak SD zaman kita dulu ya kan gini, ayah pergi ke kantor, ibu pergi memasak. Nah itu Ke disinyalir pasar. berbau gender. Sekarang itu nggak usah seperti itu gitu. Yang namanya perempuan juga atau ibu juga harus pergi ke kantor gitu kan. Ya ayah juga nggak apa-apa masak gitu di rumah. Oh iya. Nah, dan memang kalau diulik banyak banget yang apa namanya problem perempuan di Indonesia atau di berbagai negeri yang lainnya. Kemudian feminis ini seolah-olah datang untuk membantu perempuan ya dengan pemberdayaannya, ya dengan apanya gitu. Dan itu disambut banyak. Nah, cuman memang ya itu tadi sebagai seorang muslim kan tentunya kita harus mengkritisi kan. Ya benar nggak sih gitu ya. Ini gimana sebenarnya? Apakah memang betul ide feminisme ini bisa memecahkan masalah wanita gitu ya? Apa namanya? Atau malah nambah masalah. Atau bahkan mungkin menambah masalah gitu. Jadi sebenarnya erat kaitannya deh kalau bicara tentang feminisme, problem perempuan, ya bicara tentang peradaban juga mau tidak mau yang melandasi itu semua gitu. Jadi nggak bisa satu-satu aja kita lihatnya gitu. Iya. Kalau Jadi kurang lebih mungkin semua permasalahan yang ada saat ini itu bersumber sama satu masalah besar yang utama itu sistemnya itu sendiri ya Teh ya. Karena masalah perempuan adalah hanya salah satu bagian saja yang itu terkait erat. Oh iya. Dan jujur aja saya mantan penggemar ide-ide feminis. Oh iya. Oh. Astagfirullah. Khotam banget berarti untuk feminis. Jadi dulu bukan mantan penggemar, artinya memang dulu sempat mengalami Respect gitu ya sama ide-ide. Setuju gitu ya kayaknya tuh. Agree banget, ini gue banget gitu kan, harus sama. Ya kalau cowok bisa begitu, kenapa gue juga enggak, kasarnya begitu gitu. Jadi pikirannya tuh seperti itu gitu. Kalau laki-laki bisa, aku juga bisa loh gitu. Jadi ya udah harus bisa, harus setara, harus apa gitu. Dan dulu tuh kan, nah sebelum nikah nih ya, kan tau lah ya, sempat dengar kalau laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. No way gitu langsung. Sampai responsif banget. Harus mimpin, ya harus sama, equals gitu. Jadi ya tanpa disadari sebenarnya menjadi salah satu penggemar, meskipun bukan ikut menggerakkan, tapi mengiyakan lah setidaknya. Followers ya, followers. Nah, followers lah gitu. Gitu deh. Iya, nggak heran sih ya Teh, karena tadi kan Teteh cerita ide-ide itu tuh udah disisipin sejak bangku SD gitu. Jadi nilai-nilai kesetaraan, terus kayak wanita tuh harus bisa sama-sama laki-laki itu tuh udah melekat banget kayaknya di pendidikan kita sekarang. Bahkan dari dulu mungkin ya. Jadi rasanya ya iya, namanya perempuan tuh harus berdaya gitu. Bahkan di Indonesia sendiri kalau aku nggak salah tuh jadi emang ada kementerian khusus nggak sih yang dia itu fungsinya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu? Oh itu yang baru ya? Iya, jadi kayak baru dibikin ya? Jadi kayaknya dia tuh khusus untuk menyuarakan ide-ide feminisme itu tadi. Oke. Berarti kan kalau tadi sebenarnya kan sumbernya bukan ada di perempuannya itu sendiri, tapi dari pandangan masyarakat yang salah. Karena sistem yang ada sekarang juga salah gitu.
Nah, tadi aku tertarik sama Teh Dewi tentang sistem Islamnya itu gimana. Bisa diceritain nggak sih Teh, kalau Islam tuh memandang perempuan tuh kayak apa sih sebenarnya gitu, yang bikin perempuan itu bisa mulia, sejahtera, dan nggak dipandang sebelah mata sama masyarakat gitu. Atau Iya ada tentang yang Teriska lain? itu. Oh iya, ya Allah. Ahlan wa sahlan Teh Rizka. Tapi kayaknya beliau nyimak aja. Nggak apa-apa Teteh. Gitu, Ya Allah. oke. Iya. Ya Allah. Ya Iya. Allah Teh. Mudah-mudahan Teriska ini ya bisa sambil nyimak sambil istirahat, karena mungkin pasti lah nungguin yang sakit pasti capek biasanya. Iya. Masya Allah Teteh. Iya. Iya, iya tadi pertanyaan Kak Aul ya, bagaimana sih sebenarnya pandangan perempuan, pandangan Islam terhadap perempuan. Jadi, sebenarnya dalam Islam tuh laki-laki dan perempuan itu setara. Nggak ada perbedaan di antara keduanya. Jadi ketika Allah menurunkan satu hukum itu berlaku untuk semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Jadi secara pandangan ya, pandangan Allah sendiri terhadap laki-laki dan perempuan ya sama. Gitu. Tidak ada perbedaan yang satu lebih rendah, yang satu lebih mulia, tidak. Karena Allah itu melihat dari laki-laki dan perempuan itu ya bukan dari fisiknya, bukan dari hartanya gitu ya, tapi dari ketakwaannya, keimanannya. Jadi itu yang menjadi prinsip yang harus dipegang gitu ya oleh seorang muslimah. Tidak boleh ada merasa bahwa kita lebih rendah gitu ya, atau merasa menjadi warga kelas 2 gitu perempuan itu. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena dalam Islam itu perempuan dan laki-laki sama, setara. Mereka punya hak yang sama dan punya kewajiban yang sama. Kewajiban untuk taat kepada Allah yang sama. Juga hak mendapatkan surganya Allah sama. Hak termasuk misalkan mendapatkan pendidikan, perlindungan, begitu ya, memperoleh harta itu sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya, gitu. Nah, terus gimana dong Teh? Dalam Islam itu kan kayak banyak ada perbedaan. Nah, itu harus dipahami begini. Allah itu menciptakan jenis manusia itu hanya 2, betul nggak? Iya. Laki-laki dan perempuan, betul kan? Ada yang tengah-tengah, gitu. Nah, karena perbedaan sekarang ada gimana nih, gitu ya. Karena perbedaan jenis ini sebenarnya Allah itu bermaksud untuk membedakan peran di antara keduanya untuk saling melengkapi. Begitu. Oh iya. Jadi bukan berarti yang satu lebih rendah, yang satu lebih hina, enggak begitu. Tapi Allah ciptakan keduanya ya dengan fungsi yang berbeda untuk ya mencapai untuk saling bersinergi gitu ya, dengan peran-peran yang berbeda. Tapi peran-peran itu tidak menjadikan salah satunya menjadi lebih tinggi, yang satunya lebih rendah. Contoh, perempuan Allah karuniakan rahim dan payudara, betul tidak? Betul. Tapi nggak punya, mereka nggak punya rahim, nggak bisa mengandung kan? Tapi perempuan punya, gitu. Nah, dari perbedaan fisiologis aja menunjukkan sebenarnya Allah ingin perempuan punya peran tertentu, laki-laki punya peran tertentu. Dengan adanya rahim ya otomatis perempuan nanti mengandung, kemudian menyusui. Oh, fungsinya menjadi ibu nanti, misalkan begitu. Kemudian laki-laki kan nggak punya, dia nggak punya rahim, gimana gitu ya. Nah, sehingga dua perbedaan ini sebenarnya menunjukkan ada dua fungsi yang ingin ya, yang berbeda juga, yang sengaja Allah atur supaya nanti bisa saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang satu lebih mulia, yang satu lebih rendah. Nggak ada seperti itu. Gitu. Jadi di dalam Islam laki-laki dan perempuan sama, adapun perbedaan ya dari sisi fungsi laki-laki dan fungsi perempuan itu semata-mata menunjukkan bahwa Allah itu ingin di antara keduanya itu melakukan ta'awun, kerjasama gitu ya. Ya. Untuk saling melengkapi sehingga nanti bisa ya, kalau di dalam Islam bisa mencapai kesakinaan ya, bisa menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat ya. Atau bayangin aja kalau dalam keluarga dua-duanya nyari nafkah, siapa yang ngurusin anaknya di rumah? Nah iya itu begitu. Sekarang banyak kan yang kayak gitu ya. Ya, yang seperti itu. Tapi bukan berarti perempuan tidak boleh mencari nafkah, tidak boleh saja. Tetapi Allah menurunkan fungsi untuk mencari nafkah itu ada di tangan laki-laki. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi nggak ada perbedaan bahwa perempuan itu seperti itu, bukan berarti itu lebih rendah. Gitu.
Hmm. Teh Aul. Jadi mungkin secara derajat di mata Allah sama, cuman fungsi masing-masingnya beda gitu ya. Makanya Allah juga nyiptain kita SOP-nya beda. Pasti ada perbedaan, pasti ada maksudnya kan? Iya, iya. Iya, dan itu harus dipahami oleh manusia maksudnya apa. Dan kebayang kalau fungsi itu tidak sesuai dengan maksudnya, itu bisa jadi hancur masyarakat. Ya ibarat ini kali ya, sendok sama garpu. Iya. Ya masing-masing punya fungsi, nggak bisa garpu dipaksain buat nyendokin kuah gitu, karena nggak akan dapet gitu. Begitu juga dengan sendok untuk nusuk makanan-makanan tertentu nggak bisa gitu karena bukan fungsinya. Mungkin laki-laki dan kalau sendok dan garpu bergabung dalam satu piring kan kolaborasi yang sangat baik. Iya, kita juga lebih enak ya makannya gitu. Mukbang. Kayaknya lama-lama ini jangan kita aja nih kalau makan besar itu kayaknya teman-teman lini teman-teman kuliah yang lain ya. Iya ya Allah, pengen banget offline-nya ketemu teman-teman, Masya Allah. Next kita kayaknya bakal bikin nasi biryani nih teman-teman. Ada yang mau join nggak kira-kira? Asik. Di grup ya bahasa ya, di grup ya. Sudah sampai ke rumah tuh. Wah, Masya Allah. Beneran dong. Ini Ramadan bentar lagi berarti. Ya Allah. Ngebahas ayam kampung, nasi biryani. Rizka udah komen hehehe katanya. Masya Allah. Ya udah ya. Gitu awal soal perbedaan ya. Dalam Islam sendiri sebenarnya bagaimana pandangannya, tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi saya itu bukan gak hafal dalil ya. Karena terkait dengan itu ya betul ya, dalilnya mungkin teman-teman bisa nyari sendiri lah, banyak sekali terkait dengan perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi Allah itu melihat dari kita itu ketakwaannya gitu. Nah memang nanti mungkin di satu dalil Aul yang mentok ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah ini yang dulu saya bilang no way gitu ya. Astagfirullah. Sekarang gimana? Aduh, ya itu perlu pendalaman lebih terkait dengan dalil ini, ya teman-teman perlu membahas ini. Ya karena ternyata saya nemu hikmahnya ketika perjalanan saja perlu ada pemimpin. Dan memang Allah itu menurunkan laki-laki sebagai pemimpinnya. Jadi ada karakteristik tertentu dari laki-laki yang memang menyebabkan dia tuh cocok ya sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Iya. Mungkin kalau dulu kita... Tapi pemimpin itu kan pemimpin itu yang paling baik seharusnya ya. Terhadap keluarganya. Kalau dalam rumah tangga tentu harus ada yang memimpin karena seperti mengarungi bahtera ya, mengarungi lautan di dalam sebuah kapal ya. Nah kodanya atau pilotnya harus satu, kalau enggak hancur. Iya, berantem terus. Aku maunya ke kanan, nggak mau, aku mau ke kiri. Ya, kayak gitu. Iya, kebayang gue. Mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin kan? Iya. Mungkin gini sih, aku pengen kayak menyimpulkan sedikit kenapa orang-orang feminis itu ya dulu, mungkin dari sekarang juga menganggap ayat-ayat Al-Quran yang tadi contohnya yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu seolah-olah merendahkan perempuan, karena melihatnya mereka dari kacamata ego gitu nggak sih? Jadi kayak iya kenapa harus perempuan laki-laki aja yang bisa jadi pemimpin, perempuan juga punya hak dong gitu. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata hukum syara ketakwaan itu kan kayaknya oh ya udah Allah yang ngomong gitu, nggak harus dibantah lagi gitu, sami'na wa ata'na. Gitu nggak sih Teh? Tapi susah terkadang gitu. Iya sih, ya. Jadi ya itulah ya makanya kan maksudnya ketika ada feminis datang itu langsung nyamber gitu. Oh iya nih relate. Tapi ya alhamdulillahnya banyak teman-teman yang mengingatkan bahwa kembali lagi kepada kita seperti apa namanya perempuan. Iya. Jadi ingat bahasan bahwa ide-ide luar Islam itu soft ya masuknya ya, kayak enak ya. Ya karena relate banget sama kehidupan kita. Jadi kayak oh ya deh gitu. Seolah-olah benar gitu kayak gitu. Ya. Iya. Oh iya, aku tuh jadi inget ini deh. Baru-baru ini kan, ini hari apa? Bulan apa? Maret ya? Iya. Jadi awal-awal Maret kemarin itu kan
dunia baru memperingati tentang International Women's Day ya, Hari Perempuan Internasional. Terus aku sempat baca temanya itu tentang kepemimpinan perempuan di masa pandemi gitu. Jadi mereka itu menyoroti kayak relawan perempuan, tenaga medis perempuan, pokoknya orang-orang dari perempuan gitu yang ada di garda terdepan untuk menangani pandemi. Jadi itu tuh semangat itu pengen mereka lanjutin supaya perempuan itu bisa lebih berdaya ke depannya, bisa memimpin. Yang tadi Teh Sarah bilang sih sebenarnya, jadi pengen perempuan itu bareng-bareng gitu kan ya, ada di ranah publik supaya nanti bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil sama pemerintah, jatuhnya kayak gitu. Nah, kira-kira tanggapan teman-teman gimana nih? Teteh semua tentang perempuan itu harus jadi pemimpin, boleh nggak? Kalau dari sudut pandang Islamnya sendiri, walaupun tadi kan Koam jelas nggak boleh, tapi kalau ini pemimpinnya tuh ya pemimpin ini kok pemimpin kayak organisasi, pemimpin lembaga tertentu, nah kayak gitu-gitu sebenarnya boleh nggak? Siapa yang mau jawab? Langsung diam-diaman. Boleh lah Teh Aul. Boleh ya Teh ya. Jadi terkait dengan Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu memang pertama dalam konteks rumah tangga gitu. Tapi bukan berarti perempuan juga nggak boleh jadi pemimpin, karena memang semua orang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Nah, berarti kan laki-laki dan perempuan memimpin sesuatu. Enggak. Laki-laki memimpin, tapi minimal diri sendiri ya Teh ya. Memimpin diri sendiri. Minimal diri sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya laki-laki ya memimpin rumah tangga, memimpin pemerintahan, ya memimpin menjadi misalkan panglima perang, atau misalkan jadi ya memimpin lah ya, dia memimpin sholat Jumat, dia imam, kayak seperti pemimpin. Tapi perempuan pun bukan berarti tidak boleh menjadi pemimpin, dia boleh. Misalkan pemimpin bagi anak-anaknya, atau pemimpin bagi komunitas perempuan yang memang dia ya mengajarkan kebaikan. Kan seperti itu kan boleh-boleh saja. Bahkan jadi kepala sekolah juga boleh, nggak apa-apa. Ya, atau pemimpin perusahaan mungkin nanti TAU punya pemimpin TAU juga kan pemimpin perusahaan, pimpinan Pansideo kan? Yes, owner loh, Dua kali di notice. Oh iya dong, ini kan ajang endorse juga toh. Ya maksudnya ya itu pemimpin bagi apa yang dia pimpin. Jadi tidak haram perempuan itu menjadi pemimpin, memang konteksnya dalam hal apa. Ya, tentunya kalau di dalam pemerintahan ya ada dalil yang menjelaskan keharamannya, nggak boleh. Karena jadi nggak boleh jadi ibu negara ya. Jadi ibu negara boleh dong. Jadi ibu negara boleh negara dong. Yang nggak boleh itu jadi pemimpin negara. Oh iya pemimpin. Ibu negara berarti istrinya ya. Oh, iya, istrinya bapak negara. Oh iya. Ya karena ada larangan terkait itu. Kata Nabi kan tidak akan beruntung ya, satu kaum yang menyerahkan urusan perempuan. Dalam hal itu adalah urusan pemerintahan gitu ya. Jadi iya. Tapi kalau dalam karena soalnya nanti ini kan dia bikin kebijakan gitu, dan itu emang makanya kenapa nggak boleh itu karena tadi jadi kebijakannya harus diberlakukan kepada seluruh masyarakat gitu. Kalau jadi kepala sekolah kan cuma di sekolah itu aja gitu maksudnya. Tapi kalau ada hubungannya dengan ranah publik secara artian masyarakat, nah itu harus emang pemimpin negara. Iya, gitu. Lagian enak kok dipimpin itu, dijamin sama pimpin. Tapi kalau baik lagi itu kalau tadi ngomong-ngomong tentang kenapa Teh Aul? Aku freeze. Suaranya agak putus-putus. Oh gitu, oke baiklah. Asal hubungannya nggak putus-putus aja ya. Aku ada satu. Deep feel. Oke, lanjut Teh Sarah gimana? Ini aku kayak punya sebuah kayak apa ya Teh?
Iya, aku kayak punya kayak dari Anas bin Malik gitu kan, dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang menghidupi dua anak perempuan hingga mereka dewasa, dia akan datang pada hari kiamat bersamaku, sedangkan aku dan dirinya seperti ini. Rasulullah menggabungkan jari-jari kedua tangannya. Perempuan itu eh, apa ya tadi disetarakan secara ya gitu, ternyata Allah memuliakan tadi memuliakan seorang ya. perempuan gitu. Bahkan Rasul sendiri memberikan apa ya kayak rewardnya adalah surga ya gitu kan. Jadi kalau ada orang tua punya anak punya perempuan gitu kan, terus dididiknya dengan yang baik gitu, jadi ini banget dekat banget gitu. Masya Allah. Jadi kalau zaman dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup itu rugi banget gitu, ya nggak sih, karena tidak ada kesempatan orang tuanya untuk bertemu Rasulullah gitu ya. Masya Allah. Jadi kayak mikir gini nggak sih, ya Allah, eh, kan pernah dengar gak sih kayak yang nolong orang tua di akhirat kelak gitu, ya nggak sih? Jadi kayak jadi pecutan, kayak jadi sesuatu motivasi tersendiri untuk tadi jadi anak yang solehah gitu. Karena dengan jadi anak yang solehah itulah gitu kan, justru kita nanti yang akan menolong orang tua kita itu untuk masuk ke surganya Allah gitu. Masya Allah ya. Jadi kalau udah ngomongin itu kayaknya udah deep banget lah, udah ya gitulah. Saking sayangnya Islam, saking sayangnya Allah sama Kayaknya kita kan, surga itu sampai ada di kita telapak kaki spesial kita. ya. Iya. Iya benar, Insya Benar. Allah gitu. Kata Nabi, ibumu, Allah ibumu, hadiahkan ibumu. surah An-Nisa loh di Al-Quran kan untuk kita. Tapi nggak ada Masya surat Allah. Ar-Rijal ya. Adanya Anissa Nggak aja. ada, Masya Allah. adanya Anissa. Berarti memang ketara banget ya perbedaannya wanita ketika pra Islam dan pasca Islam datang gitu ya. Kalau dulu kan waktu sebelum Islam datang itu wanita itu diperlakukan ya tadi ya kayak Teh Dewi bilang di zamannya Yunani mungkin seperti barang yang hanya pemuas aja ya dipakai gitu kan, bisa siapa Oh, aja yang make gitu. Sedang waktu di zamannya ya itu orang-orang Arab dulu sebelum Islam datang pun sama bisa diwariskan gitu ya gitu kan. Sedangkan ketika Islam datang, Allah gitu, Islam itu memudahkan sekali ya. Tadi kata Teh Dewi bilang ya, sampai ibumu itu di notis 3 kali gitu. 3 kali, Masya Allah ya. Dan iya, ya mungkin itu ya kayak Rasulullah pun kan sabda juga ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik gitu terhadap istrinya dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Jadi yang itu Rasulullah mengingatkan lagi juga kan kepada para wanita gitu, jangan seenaknya juga ke perempuan gitu ya. Kalian tuh harus baik gitu kepada perempuan, kepada istri kalian ya. Gitu ya. Jadi dibilang tuh sebaik-baik kalian. Berarti kan yang baik terhadap perempuan gitu. Beda banget kan ya kalau dulu perlakuan. kenapa suaranya Afwan? Cek. Ya, Nah, ya kurang dekat ya, kurang dekat. Nah, iya. dari tadi keluar masuk soalnya sinyal, mohon maaf. Oh iya sih emang. Ya, beginilah ya suasana tinggal di kaki gunung tuh memang penuh tantangan. Ya, begitulah. Jadi harap maklum ya teman-teman Solihah. Masya Allah. Jadi gimana tuh? Ya, jadi begitu. Kalau dulu laki-laki semena-mena, mungkin sebelum Islam datang tuh laki-laki semena-mena ya, wanita kayak jadiin barang gitu yang bisa dipakai oleh siapa aja. Kalau pas Islam datang kan ya tadi banyak banget dalil yang kita dapat ya salah satunya ya tadi walaupun
bersabda ya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya gitu, dan aku pun yang paling terhadap istriku. Berarti kan menunjukkan bahwa ya itu laki-laki tuh lu tuh ya sama perempuan tuh kudu baik gitu. Jangan Oh. iya gitu, jangan Tapi enaknya sekarang karena suka banyak disalahgunakan. jangan seenaknya karena mungkin ya laki-laki udah ngasih mahar ke perempuan, jadi ya kamu adalah milikku jadi terserah aku gitu misalnya, gitu ada yang berpikir kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Tapi kan enggak, Rasulullah nggak begitu kan gitu. Iya, Masya Allah ya. Disalahgunakan gimana Teh Dewi? Ya aku jadi ingat kalau laki-laki baik itu suka jadi bikin GR perempuan gitu. Ya itu mungkin kalau yang dibacakan Teh Nana kan konteksnya suami istri. Teksnya udah Sekarang suka istri ya banyak Teh. Oke, jadi bukan Di notis suka lagi, tebar pesona kirain gitu. udahan. oke. Kirain udahan, ini ke di notis lagi. Ini kan udahan. Ya Allah. Aku tadi asal udah bilang istri ya, bukan Oke, tapi emang iya sih, hati-hati juga ya kalau ada laki-laki yang baik, baik-baik di DM misalnya, atau baik-baik tiba-tiba mau ngirimin buku atau gimana misalnya gitu ya. Misal, hati-hati. Dicek dulu ya, udah punya istri apa belum. Nah, gitu. dicek. Teh Sarah responnya coba dikontrol ya. Istrinya ridho apa enggak gitu kan ya. Ini apain pembahasan apa yang nggak ngerti, ya Allah. Oke, jadi intinya gini ya, kita tuh harus bangga jadi perempuan, nggak boleh merasa Insya Allah. minder karena kita itu setara sebenarnya sama laki-laki dalam hal ketakwaan gitu. Adapun perbedaan Penghambaan sebagai hamba ya, nah sama. di mata Allahnya sama, cuman emang ada SOP yang berbeda di kehidupan sehari-hari kita gitu. Laki-laki bisa begini, perempuan nggak bisa, tapi perempuan bisa begini, laki-laki nggak bisa. Nah, makanya harus saling melengkapi kayak gitu. Dan kayaknya kalau kita pakai Islam tuh enak ya, justru nggak harus terlalu effort banget keluar dari zona yang kita mampu gitu ya, zona nyamannya kita. Kayak kita kan emang udah fitrahnya itu dikasih hati yang lembut, lemah lembut gitu kan, penuh kasih sayang kan, lovable, asik. Makasih. Kayak gitu-gitu. Nah, tapi kita dituntut buat bisa kerja jadi pemimpin itu kan harus punya ambisi yang kuat banget ya untuk ke arah sana tuh ya. Nggak dengan mudah kita dengan lemah lembut terus jadi pemimpin, enggak. Tapi selama aku kerja dan lain sebagainya itu, kalau kita jadi pemimpin justru tuh kita dituntut untuk menanggalkan sisi kelembutan kita, karena kita harus profesional kan, harus tegas sama yang bawahan kita dan harus yang lain sebagainya lah gitu. Jadi justru secara nggak langsung kalau kita jadi pemimpin, apalagi pemimpin yang tinggi gitu ya, tadi kayak pengambil kebijakan publik atau lain sebagainya tuh, ngerasanya tuh jadi kayak sisi-sisi perempuannya pelan-pelan tuh hilang, luntur gitu nggak sih? Waduh, jadi garang gitu maksudnya? Iya, jadi lebih tegas gitu loh. Jadi nggak lagi lembut gitu. Kalau yang aku amati sih begitu gitu. Tapi walau alam ya tiap orang kan emang beda-beda. Ada juga pemimpin yang lembut, yang gimana. Tapi kalau dengan tadi tuntutannya untuk ada di kursi yang memutuskan kebijakan itu kayaknya agak berat buat perempuan gitu. Makanya perempuan kan nggak dikasih sama Allah tuh kewajiban untuk memimpin di ranah itu gitu kan ya. Kurang lebih. Ya makanya perempuan juga teh nggak dikasih hukum sebagai pemimpin di rumah tangga deh contohnya. Kayak contoh ucapan talak, kayak contoh. Coba deh kalau perempuan jadi pemegang itu, udahan cerai aja, udahan gitu kan, coba. Sehari bisa 5 kali kayaknya ya. Gak ngerti lagi itu, ya kan, kebayang gitu kalau pemegang keputusan tadi itu ada pada perempuan gitu. Jadi Allah mah udah pas lah, sebetulnya udah tahu pasti yang terbaik gitu. ya buat manusia. Iya. Ya, bener banget gitu. Terus tadi yang perempuan seperempat abad, jadi nggak usah insecure juga ya, atau bahkan mengambil ide-ide feminis itu jangan ya. Oh tidak, nggak usah ya Teh Nana ya. Walaupun ide itu sungguh relate ya dengan wanita-wanita seperempat abad, tapi ya kuatkanlah iman kita karena
Apalagi bentar lagi Ramadan ya, harus makin kuat ya. Asik apa sih? Ibadahnya Menempa diperkuat. ibadahnya, ibadah bener, ibadah ya Iya, kan ya? yang Ibadah. sunahnya Sunahnya. dikencengin. Tahajud, duha, Iya. puasa Senin Kemis, rawatib, banyak yang sunahnya ya. Masya Kalau Ramadan nggak Allah, mungkin lah puasa Senin Kemis. Sekarang maksudnya. Sekarang. aku baru mau ngomong gitu loh. Terus itu teh yang flix gitu tetap lanjut gak akunnya? Yang mana ya? Ramadan tetap nonton ya. Oh, apa itu ya? Aku udah nggak install kayaknya ya. Oh gitu, ya udah telah ya. Oh banget. Langganan. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi ya bingung kan teman Solihah, kita bahas apa coba ya? Pokoknya gitu. Iya. Mohon maaf ya. Biasa yang Flix itu kan suka banyak serial-serial yang menggoda iman gitu ya. Nanti kalau Ramadan masih boleh ditonton apa enggak gitu maksudnya. Jadi boleh nggak teh? Ya pilih-pilih lah ya yang tidak yang berbau syahwat ya. Lihat opa-opa ganteng kan mengguncang syahwat ya. Itu coba dilibur dulu kali ya. Nanti Syawal lanjut lagi gitu ya. Benar-benar ini Oh, ini memisahkan. apa? Memisahkan agama. Iya nih. Proporsional ya, profesional loh Astagfirullah, profesional dalam beragama ya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Ukti. Itu apa lagi? Itu ide macam apa ya Allah? Ini teman-teman mohon Tolong ya, maaf takut teman-teman rancu Solihah ya. Ukti. Jangan diikuti, please jangan diikuti. Teteh. Iya Iya, teh, akhirnya teh Rizka bersuara. Kenapa teh? Ya alhamdulillah nih udah pada tidur. Alhamdulillah. Jadi Terus kita di luar kontrol. Udah omongannya kemana-mana. Iya benar. Teh Rizka mau menambahkan kekacauan ini atau nggak mau menambahkan Astagfirullahaladzim. komentar? Astagfirullahaladzim. Insya Allah ya kalau ngomongin wanita tuh kayaknya nggak ada habisnya ya. Kayaknya tuh udah mah nomor 1, terus gak pernah salah, gak mau disalah. Insya Allah ya. Ya, Iya benar. betul. Ya tapi alhamdulillahnya ya, maksudnya ketika Islam itu datang kan justru wanita itu jadinya karena aturan yang Allah berikan ya. Makanya beruntunglah jadi wanita muslim karena Allah muliakan dari segi penampilannya, dari segi akhlaknya gitu. Jadi bisa menjadi pembeda antara wanita yang zaman Islam sekarang dengan wanita yang zaman sebelum Islam datang. Oh iya betul. Iya benar ya. Jadi yang membedakan nasib wanita itu sebenarnya ada di Islamnya tadi ya. Kalau Teh Dewi tadi bilang penerapan sistem yang jadi pengaruh utamanya, berarti kan harusnya ketika Islamnya dia terapin, berarti sistem Islamnya itu ya yang menjamin kemuliaan perempuannya, kesejahteraan perempuannya itu bisa terwujud. Gitu. Kalau nggak pakai Islam, nggak bisa, harus dengan Islam. Kalau menurut yang tadi udah diceritain ya, sejarahnya cuma ada di Islam doang akhirnya perempuan tuh bisa hidup nyaman dan damai gitu nggak sih? Iya benar. Dan sebetulnya dunia merindukan sosok wanita yaitu ya wanita yang berada di peradaban Islam gitu, sosok ibu pencetak generasi gitu kan, terus juga wanita yang menjaga kebudayaan gitu, kayak contoh sekarang di zaman seperti itu banyak suami-suami yang ngerasa khawatir sama istri gitu, nggak tahu istrinya suaminya nggak ada tuh kira-kira menjaga kehormatan kah atau tidak kah gitu kan, karena kehidupannya begitu sekunder gitu kan. Nah, tapi ketika seorang istrinya itu paham dengan agama Islam, paham dengan aturan Islam, insya Allah menjamin itu menjadi jaminan bagi seorang suami untuk yakin kepada istrinya gitu, karena yang menjaganya Allah langsung gitu. Iya benar. Masya Allah.
Jadi emang benar ya, ketakwaan tuh kunci dari segala permasalahan. Karena ya tadi kan landasannya takwa, jadi sama-sama percaya, sama-sama yakin dia itu connect-nya ke Allah gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi gitu ya teman-teman, sebenarnya perempuan itu bisa mulia kok dengan Islam. Nggak ada ceritanya warga kelas 2 atau nggak tersolimi atau nggak dia itu harus jadi tulang punggung, padahal sebenarnya hanya sebatas mampu jadi tulang rusuk gitu ya. Jadi semua itu bisa teratasi kalau Islam dipakai dalam kehidupan. Masya Allah. Oke, karena udah hampir 9:30 ya, khawatir pada ngantuk. Aku sebelum mengakhiri sharing session hari ini, mau buka tanya jawab dulu sekitar berapa pertanyaan ya? 1 atau 2 deh ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya nggak dari pembahasan kita hari ini? Yang mau tanya boleh yang dari YouTube atau yang dari Zoom. Kira-kira adakah yang mau bertanya? Kalau nggak ada ya udah kita akhiri ya. Langsung. Gimana? Atau sudah sangat jelas? Jadi nggak perlu nggak ada yang nanya Udah khotam lah gitu ya, Masya lah Allah. kayak gituan ya. Biasanya PR-nya Japri. Ada Japri ya. Bener. Mau tahu gak? Apa nih? Wah, udah bau by the way nih. Ngasih tahu aja, aku udah pakai kerudung ungu. Masya Allah. Masya Allah. On cam dong teh. Say hi dulu. Ini lagi di mobil dan suasananya gelap. Ya. Oh iya. Kayak Masya Allah, Manila Teteh. ya teh. Amin. Semoga Makasih doanya. niatnya dicatat oleh Allah sebaik kebaikan Teh. Masya Allah. Udah persiapan ya. Masya Allah. Iya Teh. Qadarullah Teh ya. Iya nih. Insya Allah yang terbaik ya. Iya, Jadi amin. ujuk-ujuk ya aku ikut ngobrol nimbrung. Nggak apa-apa teh, seru kok. Apa? Daripada nahan ketawa sendiri ya nggak? Iya. Bener-bener rame-rame. Kan nggak ada lo nggak rame Teh. Iya. Jangan dipancing deh. Takut ada kamus yang Oke. keluar lagi gitu. Oh no. Ya Allah, teman-teman sorry, mohon maaf ya. Ini kadang Ya. suka out of context gitu ya pembahasannya. Mohon dimaklum. Aku mau baca-baca dulu komentar di YouTube. Masya Allah, kata Mbak Novi. Ini emot apa? Makan rice box sambil minum susu. S bukan situ. Es. Oh, nyimak itu. Berasa kita film gitu ya. Kita film. Makasih Mbak Novi udah nyimak. Terus ada Latifah. Ada Teteh Sabira Fidin, itu siapa? Si Teteh itu Mas, Teteh Sabira Fidin weh. Ya Allah. Gitu. Sabira Fidin itu nama lainnya, salah satu dari kita teman-teman. Kalau yang belum tahu ya silahkan dikira-kira aja siapa gitu ya. Apa sih? Oke, kayaknya ini nggak ada yang nanya deh. Kita akhiri aja ya. Tapi sebelum berakhir, aku mau minta satu kalimat quotable buat konten nih teh, buat konten quotable dari masing-masing teteh di sini. Teh Sarah, Teh Dewi, Teh Nana, Teh Rizka juga boleh deh. Tuh, kasih satu kalimat tentang pembahasan kita hari ini. Mau siapa dulu kira-kira? Hanya dengan Islam wanita mulia. Masya Allah. Singkat, jelas, padat ya. Hanya dengan Islam wanita mulia. Luar biasa. Nah, selanjutnya Teh Sarah gimana? Boleh idem nggak? Nggak bisa, Boleh nggak idem bisa, nggak? nggak bisa repost Kalau aku kalimat kan, kalimat. wanita muslim pantang insecure. Asik.
auto like. Oke, siapa lagi? Aku ya. Boleh Teh Sarah. Aku kan. Ini apa ya? Muslimah mulia, muslimah taat. Apa sih itu? Itu kan judul puisi gue itu. Iya, hashtag apa gitu ya. Iya, kayak beberapa tahun lalu gitu. Mau di-play nggak videonya? Ya biarin. Ya. Udah pokoknya Nanti deh, muslimah mulia, kapan-kapan muslimah ya. taat. Udah. Oke. Muslimah mulia, muslimah taat. Oke. Teriska? Ada surga di wanita muslimah. Wow, Masya Allah. Ada Allah. surga di Wanita wanita muslimah. Masya Allah. Keren, Takut jadi ya. judul kok terserah ngomong tuh ya. Heeh. Ya, kayak indah gitu kata-katanya, asik. Jadi, Tolong Apa ya? Teh Au dirangkai semuanya pasti lebih indah Teh. oh gitu, bikin PR ya, Ibu. Solihah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih buat yang udah nyimak. Sampai selesai, sampai akhir ya, walaupun banyak part-part yang nggak jelas, yang rooming gitu ya. Mudah-mudahan inti dari pembahasan hari ini bisa teman-teman pahami, bisa diambil hikmahnya lah ya intinya ya gitu. Semoga ada yang bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Ya, kita Amin ya Allah. di lini masa, mohon maaf kalau selama tadi obrolan ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Sebelumnya kalau ada yang mau nyimak lini masa lagi bisa di play ulang ya siaran langsung yang ada di YouTube, atau kalau ada yang mau lihat konten lini masa lainnya bisa follow IG-nya Lini Masa @linimasa_muslimah, atau kalau mau diskusi lebih lanjut ke teteh-teteh yang ada di sini bisa join WA grupnya, nanti kontak aja link yang ada di publikasi ya, atau enggak tanya ke teteh yang Oke. ngajakin lah gitu ya. Oke, kita tutup Iya, pertemuan betul. hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan. See you. Jazakallah khair. Selamat istirahat semuanya. Dadah. Iya, ilaliko, makasih. Teh Cici makasih ya, taruh setrikanya. Cici, makasih.